Makin tinggi pohon, makin kencang angin menerpa. Itulah situasi yang kini dihadapi timnas Indonesia usai mencatat sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pintu utama menuju ajang sepak bola paling prestisius di dunia ini sudah di depan mata. Dan Garuda Muda harus siap menghadapi macan Asia yang sesungguhnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk mengguncang Asia dan dunia? Atau kita hanya akan menjadi bulan-bulanan tim-tim raksasa? Nah, sebelum menyaksikan ulasannya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Untuk pertama kalinya sejak era Hindia Belanda pada 1938, Indonesia sangat dekat dengan Piala Dunia. Dulu kita lolos karena Jepang dan Amerika Serikat mundur, tapi kali ini kita harus melaju jalur kualifikasi yang penuh tantangan. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kali ini memang luar biasa. Meski sempat terseok-seok di dua laga awal kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 lawan Filipina, Indonesia bangkit dengan 3 kemenangan melawan Vietnam 2 kali dan Filipina. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia membuktikan bahwa tim merah putih telah naik kelas. Namun perjalanan tidak akan mudah. Di babak ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat dari 6 pot undian. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait, sementara pot 1 berisi raksasa Asia seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Sudah pasti kita akan bertemu salah satu dari mereka. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatih Sintayong harus menyiapkan strategi terbaik. Naturalisasi pemain keturunan bisa menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kualitas tim. Kehadiran pemain seperti Jay Ize, Tom Hai, Ragnar Ortmangun, dan Calvin Verdong terbukti membantu di putaran kedua. Kini ada nama-nama seperti Martin Paes, Cero Redewald, Jens Raven, dan Oli Romani yang bisa segera memperkuat Garuda. Martin Paes, kiper berbakat yang telah berstatus WNI, mungkin akan segera bergabung dengan timnas. Namun proses perpindahan federasi dari Belanda dan Indonesia masih tertahan di pengadilan arbitrase olahraga. Jens Raven, striker dengan tinggi 189 cm, tinggal menunggu sumpah WNI dan diproyeksikan menjadi jawaban atas masalah ketajaman lini depan Indonesia. Namun, apakah naturalisasi saja cukup? Mengingat kita pernah kalah telak dari Irak dan melihat kekuatan lawan di pot 1 dan pot 2, sepertinya tidak. Timnas harus meminimalisir kesalahan individu yang mendasar seperti passing yang buruk dan blunder di lini belakang. Setiap langkah di kualifikasi ini ibarat menaiki tangga menuju puncak. Tapi puncak itu penuh dengan raksasa yang siap menggagalkan perjalanan kita. Pot 1 yang berisi Jepang, Iran, dan Korea Selatan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Jepang dengan sepak bola cepat dan taktik jitu selalu menjadi momok bagi tim manapun. Iran dengan permainan fisik dan strategi yang solid tak kalah menakutkan. Korea Selatan dengan talenta-talenta mudanya yang berkiprah di Eropa siap memberikan mimpi buruk. Kemudian ada pot 2 dengan Australia, Qatar, dan Irak. Australia tim dengan gaya bermain keras dan direct seringkali menjadi batu sandungan. Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022 telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar penggembira. Irak yang telah kita hadapi sebelumnya adalah tim dengan semangat juang tinggi dan kemampuan taktik yang mumpuni. Pot 3 hingga pot 6 pun tak kalah mengerikan. Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, China, Palestina, dan Kyrgyzstan semuanya memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim-tim ini memiliki sejarah dan prestasi yang mengesankan di level Asia. Kita semua tahu sepak bola bukan sekadar permainan di atas lapangan. Ini tentang semangat, strategi, dan tentu saja sedikit keberuntungan. Di babak ketiga kualifikasi ini, Indonesia akan berduel dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Hasil undian akan diumumkan pada 27 Juni mendatang dan petualangan Garuda akan berlanjut mulai September. Durasi 3 bulan ke depan adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim. Kita butuh lebih dari sekadar pemain naturalisasi. Kita butuh kekompakan, semangat juang, dan strategi yang matang. Selain itu, Piala Asia 2023 bisa menjadi tolak ukur. Saat itu Indonesia berhasil membuat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar. Meski akhirnya tersingkir oleh Australia. Pencapaian ini bisa menjadi ukuran bahwa Indonesia benar-benar harus naik level lagi demi bisa finish sebagai juara atau runner-up grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi tim-tim kuat ini, strategi yang tepat sangat diperlukan. Sintayong harus bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada, mengembangkan taktik yang adaptif, dan tentu saja meningkatkan mentalitas para pemain. Persiapan fisik dan mental menjadi kunci.
Latihan intensif, uji coba melawan tim-tim kuat dan analisis mendalam terhadap lawan-lawan di grup kualifikasi adalah hal yang harus dilakukan. Kemudian pengembangan pemain muda juga tidak boleh dilupakan. Bakat-bakat muda Indonesia harus diberi kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Mereka adalah masa depan timnas dan harapan untuk menggapai prestasi yang lebih tinggi. Tak kalah penting, dukungan dari supporter. Sepak bola tanpa supporter ibarat sayur tanpa garam. Dukungan penuh dari para supporter baik yang hadir di stadion maupun yang mendukung dari rumah akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain. Supporter adalah pemain ke-12 yang selalu memberikan energi positif. Dukungan moral dan semangat juang dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Indonesia telah melalui banyak hal di kualifikasi sebelumnya. Kerap menjadi bulan-bulan nanti melawan dan tersingkir di fase awal adalah pengalaman pahit yang harus dijadikan pelajaran. Kini saatnya kita membalikkan keadaan. Dari tim yang sering diremehkan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah penantang serius yang siap bersaing dengan tim-tim besar Asia. Bayangkan betapa bangganya kita jika bisa melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Bayangkan euforia di seluruh negeri, kebanggaan yang dirasakan oleh setiap warga negara, dan inspirasi yang diberikan kepada generasi muda. Inilah kesempatan kita untuk menulis sejarah baru, untuk menunjukkan bahwa kita layak berada di panggung terbesar sepak bola dunia. Mari kita hadapi kenyataan, jalan menuju Piala Dunia tidak pernah mudah. Namun bukankah itu yang membuat kemenangan menjadi lebih manis? Dengan persiapan maksimal dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus bermimpi dan berharap, tetapi juga harus realistis dan siap menghadapi rintangan. Setiap pertandingan adalah ujian, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan kehebatan kita. Jadi Garuda Muda, terbanglah tinggi. Buktikan bahwa kita bukan sekadar penggembira, tetapi pesaing yang harus diperhitungkan. Sebab dalam sepak bola, keajaiban selalu menunggu di sudut berikutnya. Nah, bagaimana menurut Football Lovers? Bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh Sintayong? Siapa pemain yang menurut Anda akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia? Apakah naturalisasi pemain adalah solusi terbaik? Mari kita lanjut berdiskusi di kolom komentar ya.